like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you caught it. You caught it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street like I am, so I could show you. You're golden. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah berada di gudang pupuk. Dilalah di dalam gudang pupuk ini ada 3 jenis KCL yang digunakan. Bahwa di sini ada merek cap daun sawit ini, cap daun, kemudian ada Merauke, kemudian ada cap bunga merah. Ketiga KCL ini sama-sama mengandung 60% K2O, yang artinya bahwa jumlah kaliumnya secara uji klinis laboratorium adalah sama. Nah, KCL ini merupakan salah satu pupuk yang banyak digunakan untuk tanaman kelapa sawit sebagai penentu pembungaan dan produksi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Bahwa ketika jumlah panennya kita kurang, maka evaluasi KCL harus segera dilaksanakan. Seperti vlog yang kemarin bahwa KCL ini tidak banyak jenis yang penggantinya. Tidak sama seperti urea yang gampang diganti ZA atau Zeta urea, ataupun rock fosfat diganti TSP, SP36. Tapi kan untuk KCL itu tidak banyak penggantinya. Artinya bahwa alternatif sumber KCL, kalium pada tanaman kelapa sawit sebagai pupuk tunggalnya itu tidak banyak. Dan harganya memang kalau kalium rata-rata lumayan harganya, yang sangat tergantung wilayahnya. Lah, kalau misalnya kalium mau diganti pupuk, rata-rata penggantinya adalah pupuk double unsur, baik ZK biasanya atau kalium nitrat misalnya. Lah, kali ini titik poin kita adalah menerangkan jenis-jenis KCL yang ada di sini. Dilalah ini ada 3 jenis. Ketiganya memiliki ciri khas yang masing-masing dan warna yang masing-masing. Sebagai contoh, kita ada cap bunga merah, kalium klorida. Kalau kita lihat di sini, diedarkan diimpor oleh PT Agri Haika. Ini berarti mungkin satu grup dengan pupuk Haika. Lah, ini originalnya. Yang pernah saya sampaikan bahwa kalium yang ada di Indonesia itu rata-rata adalah impor dari luar negeri. Karena bahwa KCL ini sendiri adalah terbuat dari batuan feldspar yang di Indonesia jarang sekali ada. Maka rata-rata tetap kita impor dari luar negeri dalam bentuk pupuk yang sudah jadi, yaitu adalah KCL. Nah, untuk cap bunga merah ini kandungannya 60%, berarti kemudian masa edar 5 tahun, masa produksi sudah ada, ini ada di bawah. Kemudian warnanya adalah sedikit pink, kemudian butirannya halus, hampir seperti ini. Tapi di sini bedanya, di sini ada kristal-kristal putih yang kayak semacam pasir kuarsa. Walaupun ini tetap akan larut 100%, tapi ini lebih halus nih, halus. Kemudian relaos, kalau masalah kekeringan udah ada standar nasional Indonesia, berapa kadar airnya juga udah ada. Ini baru pertama kali ini kita gunakan nih cap bunga merah. Kemudian ini yang paling banyak digunakan untuk para petani kelapa sawit adalah cap Merauke ya. Kemudian di sini ada kandungan unsur haranya 60% KCL. Kemudian masa edarnya oke lah. Bedanya Merauke ini adalah kiseritnya KCL-nya adalah from Jerman. Artinya bahwa kita mengimpor, kemudian diimpor oleh PT Merauke ini adalah original dari Jerman. Kalau masalah warnanya cenderung cantik sekali, warnanya pink, kemudian kristal-kristalnya hampir seragam. Seperti ini, hampir seragam. Lembutnya seragam juga. Kalau misalnya di cap bunga merah ini ke kristal-kristal putih ada, kemudian warnanya pink. Kalau di sini memang kristalnya terlihat kristalnya agak bening, pink bening itu. Ini nanti bisa dilihat ini. Kristal pink bening dan warnanya pink ini. Kemudian yang ketiga adalah cap daun. Ini diimpor oleh PT Agro Tradisi. Warnanya lebih merah kelam. Nah, ini merah tua. Kemudian di sini kalau kita perhatikan di dalam KCL-nya sendiri, butirannya seragam. Kemudian ada kristal-kristal bening seperti putih-putih seperti yang miliknya cap bunga merah. Ini. Nah, kristalnya seragam juga. Artinya bahwa yang saya terangkan di sini, para petani dan para planter semuanya, bahwa
walaupun KCL itu tidak banyak substitusinya, artinya bahwa pupuk penggantinya, pupuk tunggal penggantinya, namun bahwa KCL yang masuk di Indonesia adalah sangat tergantung dari siapa yang mengimpor. Ketika importirnya A, maka dari mana, kemudian warnanya apa, sangat spesifik sekali. Karena bahwa di Indonesia KCL yang ada itu masuk melalui biasanya kita impor dari Rusia, kemudian ini ada Belarus juga dari cap daun, kemudian ada dari Jerman, ada KCL origin of China. Maka tapi tenang saja para petani semuanya, bahwa pupuk-pupuk ini sudah harus masuk uji klinis. Kandungan K2O-nya berapa? Misalnya 60% ya 60%, dan mereka harus mengikuti standar nasional Indonesia KCL, baik dari kelembutannya, kemudian kandungannya, kadar airnya juga sudah harus mengikuti standar nasional Indonesia mengenai pupuk KCL ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, kalau masalah harga, memang pada di periode 2021 memang pupuk kita sudah mulai mengalami kenaikan. Jangankan yang non subsidi KCL yang KCL seperti ini, yang subsidi aja naik. Misalnya kayak urea saja per Januari sudah naik hampir angkanya Rp450 per kilogram. Apalagi pupuk-pupuk ini ya memang kita harus arif dan bijaksana di dalam menggunakan pupuk ini. Karena bahwa para petani semuanya dihadapkan oleh produktivitas tanaman dilala pada tanaman kelapa sawit dengan harga yang masih sangat menarik seperti ini, kemudian KCL-nya mahal, ya mungkin bagaimana kita melakukan pemupukan yang efektif dan efisien. Jangan sampai pupuk-pupuk yang kita gunakan malah justru tidak terserap dengan bagus oleh tanaman. Mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan, bahwa silahkan pilih saja mana yang bagus menurut Anda dan keyakinannya. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini warnanya kok merah banget Pak Pendi, ini kok warnanya pink, ini palsu, ini enggak, jangan, tidak bisa berpikir seperti itu. Maka seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa KCL ini adalah merupakan salah satu pupuk bersenyawa garam yang mana bahwa kandungan atau K2O-nya adalah 60%. Ketika dia bersenyawa garam, maka bahwa pupuk-pupuk ini harusnya mudah larut. Sekali lagi, harusnya mudah larut. Cara pengujian klinisnya sudah ada di vlog The Brunel yang lalu, tinggal masukkan ke dalam masukkan ke dalam air, di dalam botol air mineral, masukkan, dikocok, kemudian beberapa waktu yang akan datang, mungkin beberapa menit, dilihat bagaimana dinginnya, karena dia senyawanya garam. Kemudian yang kedua, berapa banyak bahwa partikel yang tertinggal. Semakin sedikit partikel yang tertinggal atau yang tidak larut, maka pupuk ini bisa dikatakan kualitasnya lebih rendah. Tapi pupuk-pupuk yang bersenyawa garam bisa misalnya dikocok di dalam botol kemasan air mineral dan dia bisa larut dalam waktu yang cepat. Berarti ada kemungkinan bahwa pupuk ini memiliki kualitas yang bagus dengan standar kelarutan yang tinggi. Karena bahwa pupuk tanaman kelapa sawit kita, terutama pemupukan, itu butuh kelarutan yang tinggi sehingga mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Ingat bahwa KCL salah satu pupuk utama yang digunakan di tanaman kelapa sawit, maka kita harus memahaminya dulu. Silahkan pilih, sesuaikan dengan budget bapak-bapak ibu semuanya. Jangan asal pilih, nanti ada produk yang lainnya, Pak Pendi ada KCL yang nanti ada tambahan gede-gede, berarti salah. Kemudian begitu dibuka, pastikan nih, kalau bicara tentang pupuk oplosan, kemudian pupuk yang ini hanya Allah dan yang si pengoplos saja yang tahu. Kita sebagai seorang konsumen, kita bisa melihatnya, kita menerka-nerka. Kemudian yang kedua, para planter, para petani semuanya, yang cukup mungkin harus banyak dilakukan oleh para petani. Masih banyak petani yang menanyakan, Pak Pendi, ketika pupuk ini berada di luar masa edar gimana? Pupuk-pupuk bersenyawa garam, baik urea, ZA, kemudian KCL, Kiserit, ketika berada di masa edar, maka kemungkinan besar, sekali lagi kemungkinan besar, kalau dipupuk memang tidak ada kadaluarsa seperti makanan nggak boleh dimakan, itu bukan. Tapi memang kalau bersenyawa garam kemungkinan ada faktor kelembaban, kemasannya sudah mulai tidak bagus, maka ada kemungkinan kondisi unsur haranya sudah mulai berkurang. Misalnya urea yang di luar masa edar yang harusnya 46% nitrogen, kemungkinan kurang 46%. Begitu juga dengan KCL. Maka para petani semuanya, jika
Bapak Ibu semua para petani yang menggunakan pupuk-pupuk bersenyawa garam, perhatikan masa edarnya, pastikan masih berada di dalam masa edar. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat, dan semoga Allah melimpahkan rahmat yang luar biasa bagi kita semuanya. Semangat selalu petani sawit Indonesia, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.